Oke, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi. Ini di semester genap. Berarti kalau semester genap, kalau biasanya sih ya, biasanya yang kelas 10, kelas 11, itu waktu belajarnya ya lebih singkat juga gitu. Karena kelas 12 ada ujian, tapi kita nggak tahu yang saat ini kebijakannya seperti apa, masih belum tahu. Dan yang pasti untuk pembelajaran masih dilakukan secara online. Oke, pertama-tama selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru untuk semuanya. Moga-moga di tahun ini semuanya lebih baik dan tetap sehat-sehat semua ya. Kemudian sama seperti biasa, kita masih pembelajarannya begini. Untuk hasil yang kemarin, rapot bagaimana? Oke, aman atau tipis-tipis, mepet-mepet KKM, ya itu menjadi catatan perbaikan, dan tentunya perbaikannya itu harus lebih diproses ya, maksudnya perbaikannya itu di proses belajarnya. Oke, beberapa orang yang waktu itu masih remedial, harapan saya di semester ini akan lebih baik, dan kemarin yang sudah hasilnya baik bisa mempertahankan agar selalu baik. Kalau bisa ditingkatkan, ya itu akan menjadi lebih baik juga. Oke, dari kalian ada yang mau ditanyakan dulu secara umum? Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi. Sudah muncul share screen saya di sana? Soalnya sinyal saya hari ini nggak gitu bagus, takutnya delay. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, suara saya oke? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, ya. Hari ini sinyal saya nggak gitu bagus. Moga-moga tetap lancar saja. Jangan sampai ada gangguan. Nggak harus putus. Oke. Untuk di semester genap, materi mat peminatan, secara kurikulum hanya ada satu bab. Sama seperti kemarin gitu ya. Kemarin juga satu bab kan. Eksponen dan logaritma. Tapi di semester genap hanya vektor. Vektor ini lebih singkat sebenarnya. Dan biasanya akan ada materinya lagi tambahan. Nanti bisa saya tambahkan atau saya tarik dari yang mat wajib, kan ada trigonometri, saya tarik ke minat sehingga saya bisa lebih leluasa dan lebih luas, atau saya bisa menambahkan berupa geometri ruang. Itu juga menarik sih materinya. Prisil, oke Prisil, kameranya mati di saya, ada orangnya atau di saya gangguan sinyal? Prisil hilang kemana? Oke, nanti saya cek lagi. Oke, vektor kalian udah dapat di fisika belum? Kemarin udah dapat di fisika belum? Halo? Gimana? Udah dapat di fisika belum? Udah. Ya, ya. Oke, kurang lebih sama, kurang lebih mirip, tapi fisika mungkin lebih ke yang seperti ini yang nanti yang dibahasan pertama. Cara geometrisnya nanti kalau di vektor ini materinya cenderung tidak sulit.
hanya penjumlahan. Nanti ketika sudah masuki analitisnya itu jadi lebih sederhana. Oke, mungkin seperti ini dulu saya menyampaikan. Vektor, kalian udah pernah di fisika kan yang apa namanya? Ada besaran vektor, ada besaran skalar. Ya, bedanya apa? Ya ini, kalau vektor itu dia memiliki panjang dan arah. Atau memiliki besaran dan arah. Oke. Digambarkan oleh sebuah garis berarah pada salah satu ujungnya, dan panjang garis itu menyatakan besar atau panjang dari vektor tersebut. Oke. Penulisannya seperti apa? Jika suatu ruas garis menghubungkan titik A dan B dari A ke B, berarti ini kalau ada arah kan berarti berpengaruh ya. A ke B, berarti mulainya dari A, habisnya di B. Maka vektor itu ditandai dengan seperti ini nih penulisannya. AB menggunakan bold. Atau dengan AB. Ada tanda panahnya di atas. Saya biasanya makainya yang ini. Saya biasa pakai yang ini. Yang lain boleh nggak? Boleh aja. Boleh dituliskannya seperti ini, boleh. Dituliskannya seperti ini juga boleh. Tapi saya yang biasa saya pakai adalah bentuk seperti ini. Jadi kalau kalian ketemu soal vektor misalnya di sumber lain atau di buku, atau kalian lihat di mana, mungkin bisa aja disajikannya seperti itu. Menggunakan dua huruf yang di bold, atau ya menggunakan garisnya garis biasa. Dapat bulat disajikan dengan huruf kecil. Kalau kemarin garis kan, kalau kalian tahu aturan dasarnya yang geometri, tapi kalau hurufnya di bold itu jadinya vektor atau dikasih dengan panah. Saya juga biasanya pakai yang bentuk seperti ini untuk membedakan aja. Atau U-nya hanya di garis atasnya aja. Ini yang saya biasa pakai. Oke. Panjang vektor AB dituliskan dengan seperti ini nih simbolnya nih. Bukan mutlak ya, tapi ini bacanya panjang vektor. Oke, ini masalah notasi-notasinya nih. Ini panjang vektor AB. Ini panjang vektor U. Ya, jangan bingung dulu nih, ini masalah penulisan. Vektor AB berarti startnya dari A, habisnya di B. Makanya disebut vektor AB. Atau bisa juga mulai dari A, habisnya di B, dinyatakan sebagai yang huruf kecil tadi, vektor U. Oke, sampai sini aman? Lanjut. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0, arahnya tak tentu. Dilambangkan, nah ini tulisannya, gambarnya berupa titik. Jadi titik ya bisa berupa vektor juga, artinya vektor 0. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Panjangnya 1. Arahnya sesuai dengan vektor yang dibicarakan. Vektor satuan yang arahnya sama dengan vektor A dilambangkan dengan seperti ini. Vektor A dikasih topi. Oke. Misalnya, ini kita tahu nih. Oke. Ini misalnya vektor AB. Misalnya vektor AB. Seperti ini. Panjangnya misalnya 4 satuan ya. Kalau vektor satuan dari AB, ya berarti dia cuma ininya doang nih. Dari sini sampai sini. AB, vektor satuannya kayak gini. Itu masalah penulisannya. Panjangnya hanya satu satuan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nanti ini kaitannya dengan ketika sudah masuk dengan proyeksi ya, proyeksi vektor. Ini akan dipakai vektor satuan. Oke, lanjut. Ada namanya vektor posisi. Setiap ruas garis yang menghubungkan titik O ke A. Berarti startnya dari titik O 0,0. Nah, jadi vektor OA ini dinyatakan sebagai
A kecil. Cukup dinyatakan, ini namanya vektor posisi. Kan kalian tahu nih, misalnya di Kartesius. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Itu dong. Misalnya saya punya titik A di sini. Berarti kan koordinatnya X, Y kan. Ini yang namanya titik 0,0 adalah selalu namanya titik O. Kalau kita tarik ini ke sini, jadi vektor, maka vektor OA ini sama aja vektor A. Vektor posisi dari titik A adalah vektor A. Oke, nanti ini lebih dipakai ketika analitis. Tidak sulit sih sebenarnya. Oke. Lanjut. Ini teorinya juga nih. Dua buah vektor A dan B, dua buah vektor A dan vektor B dikatakan sama jika dan hanya jika besar dan arah kedua vektor itu sama. Jadi panjangnya sama, arahnya sama. Nah, itu dikatakan vektornya sama. Nah, tapi kalau ada dua buah vektor A dan vektor B besarnya sama, arahnya berlawanan, maka dinyatakan sebagai negatifnya. Sampai sini oke. Aman. Aman, Pak. Nah, ini udah pernah di fisika yang begini? Belum kan? Atau udah juga? Ini udah lama tidak ngajar. Kayaknya belum. Ya, ini teori-teorinya ya. Nah, misalnya perkalian vektor dengan suatu skalar. Skalar itu ya suatu nilai bilangannya ya. Suatu vektor A dikalikan dengan suatu skalar M, maka hasilnya adalah suatu vektor M A. Tinggal dikaliin aja. Notes-nya adalah jika M-nya lebih dari 0, maka vektor A dan MA-nya itu mempunyai arah yang sama. Tapi kalau M-nya kurang dari 0 atau negatif, kan tadi arahnya jadi berlawanan. Bisa dilihat di sini. Nah, ini vektor U panjangnya berapa nih? 2. 2 kotak. 2 ya. Kalau secara ini bisa ditulis vektor U itu sebenarnya adalah X-nya berapa? 2, Y-nya nggak ada kan? 0. Kayak gitu. Ini kalau masih di dimensi 2. Vektor V apa nih? Vektor V. X-nya berapa nih? X-nya 4, Y-nya 2. Ya, berarti bisa ditulis sebagai gini, 4, 2. Nah, nanti ini lebih lanjut di pertemuan selanjutnya bisa dinyatakan sebagai 2I. Kalau yang ini 4I ditambah 2J. Nanti kalau dimensinya dimensi 3 di dalam ruang berarti IJK gitu aja sih. Tapi ini nanti aja. IJK itu apa? I itu adalah vektor satuan yang dengan sumbu X, J itu vektor satuan dengan sumbu Y, K itu vektor satuan dengan sumbu Z. Tapi nanti itu di pertemuan selanjutnya aja. Ini masalah ini saya tampilkan sedikit aja. Oke, misalnya kita mau mencari vektor 2U. Ya berarti kita tinggal bikin 2 kalinya dong. Arahnya sama kan? Nah, panjangnya jadi seperti ini. Kalau min 3U, panjangnya 3 kalinya, tapi arahnya berlawanan. Ya. Tadi panahnya ke kanan, kalau 2U tetap panahnya ke kanan. Kalau min 3U berarti panahnya ke kiri. Sampai sini oke? Sama, ini yang V. Paham. Yang V kan arahnya dari bawah ke atas nih ya, dari G ke H. Berarti kalau 4V, ya panjangnya 4 kalinya. Ini 4 kali atau 2 kalinya nih? Itu 2 kali, Pak. Ya. Yang 4V itu 2 kalinya. Ini harusnya 2V ya. Ini bukan 4 vektor V, tapi ini 2V. Oke. Ini? Yang itu min 1,5. Pinter. Ini kemarin saya nariknya kepanjangan V-nya nih. Ini min 3/2 vektor V. Itu ya.
Oke? Sampai sini aman? Aman. Oke, lanjut. Ya. Yang penting tadi ya, kalau positif berarti arahnya sama, kalau negatif arahnya berlawanan atau arahnya berbalik arah. Nah, ini udah dapet nih kalau ini di fisika. Misalkan ada dua vektor, dia dioperasikan. Ada aturan segitiga atau poligon dan aturan jejer genjang. Kalau yang ini aturan apa nih? Itu poligon. Ya, aturan segitiga atau poligon ya. Yang ini aturan Itu apa? Yang genjang. ini di mana? Ada yang masih ingat? Misalnya saya mau menjumlahkan vektor A dan vektor B nih dari yang diketahui. Ya, ada vektor A, ada vektor B. Saya mau menjumlahkan. Bedanya aturan segitiga dan aturan jejaran genjang di mana? Coba, silakan. Kalau yang segitiga kan digabung-gabungin. Kalau jajar genjang itu ambil tengah. Oke, ada yang lebih punya pendapat lain? Key point-nya di mana gitu key point-nya? Di arahnya, di apa sih kepala panahnya itu. Ya. Kalau cara aturan segitiga itu kita nyambung ya. Berarti vektor A kan terakhir di sini nih. Nah, berarti vektor B-nya selanjutnya ujungnya B kita taruh di awalnya B kita taruh di ujungnya vektor A-nya tuh, nyambung. Nah, resultannya adalah yang ini. Jadi A tambah B. Kalau menggunakan cara jejer genjang, ini kita taruh start point-nya sama nih. Nah, ini vektor A-nya, ini vektor B-nya. Nah, kemudian yang kita buat nih, dapat resultannya dari tengah sini. Yang lebih populer sebenarnya sih aturan segitiga, karena lebih sederhana ya, tinggal nyambung. Tapi aturan jejer genjang juga sering dipakai. Kalau udah banyak, lebih dari 2 vektor, lebih umum orang pakai yang cara aturan segitiga. Oke, sampai sini. Ini tahu kan bedanya? Saya nggak perlu terlalu panjang. Nah, kalau pengurangan gimana? Ya sama aja, berarti kan dijumlahkan dengan negatifnya kan? M. Sini. N dari bawah ke atas. Kalau min N berarti ke bawah kan? Berarti M kurang N. Ini menggunakan cara segitiga. Kita nyambung. Berarti resultannya yang ini nih, yang biru. Kalau menggunakan cara jejer genjang, berarti M-nya ke kanan, N-nya juga ke bawah, min N. Dapat resultannya yang ini. Pasti akan sama ya. Kalau 2M ditambah N, gimana? Ya udah, 2M. Berarti kita bikin 2M. Panjangnya jadi 8. Kelebihan atau enggak nih? Kelebihan 1. Oke lah ya. Harap maklum. Ini N-nya tetap arahnya. Berarti 2M ditambah N. Boleh nggak kalau pecahan? Ya boleh-boleh aja. Sampai sini ada yang mau tanya? Nicholas, oke aman? Nicholas? Hilang? Oke. Lanjut. Nah, justru yang enak yang beginiannya nih. Contoh 1. Kalau ada seperti ini bagaimana? Ketahui persegi panjang ABCD dengan titik P dan Q merupakan titik tengah dari ruas garis AB dan BC. Jika vektor AB dilambangkan dengan vektor M dan vektor AD dilambangkan dengan vektor N, maka nyatakan dalam M dan N vektor untuk vektor-vektor dari AC ini. Oke. Ini berarti kan kita harus buat ilustrasi persegi panjangnya dulu ya. Oke. Kita punya persegi panjang A, B, C, D. Titik P dan Q merupakan titik tengah dari ruas garis AB dan BC.
Berarti titik tengah ruas garis AB ini adalah P, titik tengah ruas garis BC adalah Q. Oke, karena dia titik tengah ya diberi tanda aja. Ini panjangnya sama, yang ini panjangnya sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, lalu dia bilang apa nih? Vektor AB, arahnya diperhatikan ya kalau vektor ya. Berarti ini nih ya, A ke B. Ini adalah vektor M. Dan AD, berarti ini adalah vektor N. Oke, sebelum menjawab soal ini, berarti kalau DC itu vektor apa? Vektor M. M. Kalau vektor CB? Min Vektor N. M. Minus N. CB min N ya, minus N. Kayak Oke, kan arahnya diperhatikan ya. Arahnya diperhatikan. Ingat kalau vektor. Ya. Lalu gimana kalau ditanyakan vektor AC? Vektor AC gimana? Oh ya, taruh deh. Pilih deh. Yang mana yang mau dicontohin? 1, 2, 3, 4, 5. Pilih 2 deh. Yang mana? pilih berapa Pak tadi? Pilih 2 aja, pilih 2. 3. 3. 5. Oke. Misalnya kalian mau mencari vektor PQ. PQ. Berarti startnya di mana? Startnya di P. Startnya di P, habisnya di Q. Q kan? Nah, untuk dapat PQ ini bagaimana? Berarti apa ditambah apa gitu? Setengah M. Setengah M plus setengah M. Secara vektor ya, ntar dulu, bukan kayak gitu. Dapat jalurnya dulu, kan mulai dari P, habisnya di Q. Maunya pakai apa nih? PB ditambah BQ. Boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Kalau mau yang muter-muter boleh nggak? PA ditambah AD ditambah DC ditambah CQ. Boleh nggak? Boleh juga sih. Boleh juga sih ya, gitu, nggak ada masalah. Yang paling penting adalah yang kalian lihat dan bisa dicari bentuk jadi M sama N. Nah, vektor PB itu apa? Vektor PB itu apa? Setengah M. Setengah M. Setengah M. Vektor BQ? Setengah M. Setengah N. Oke, kayak gitu. Gampang kan? Yang nomor 5. Vektor QD. QD, berarti startnya dari Q, habisnya di D. C plus CD. Hah? QC plus CD. Plus C, CD. D. Berarti kalau QC itu apa? Min setengah M. Setengah M. Setengah N atau min setengah N? Setengah M. Arahnya kan ke atas kan? Oh. QC, sama kayak AD kan? Berarti sama dong. Setengah N gitu ya. Oke. Setengah M. CD, Min M. Min M Min ya. M. min M. Sampai sini ada yang mau komplain? Ada yang mau ditanya? Oke. Ya, saya minta yang AC ini nomor 1.
Jennifer, AC, gimana AC? AB ditambah BC. Ditambah BC. Jadinya apa? M tambah N. M tambah N. N. Oke, langsung beres. Oke. 2. Oriel 2. DC ditambah Ntar dulu. DB ya? DB berarti gimana? BC ditambah BC. DC ditambah? BC. Nah. D kan dia muter ya? DC ditambah? CB. Kayak gitu ya. Karena bisa beda nih. Dia mau clockwise atau anti clockwise yang penting harus nyambung semua gitu ya. DC apa DC? M minus M CB minus N. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Nomor 4. Eudia, vektor CP. Gimana CP? CB ditambah BP. Tambah BP. Jadinya apa? Min N Min N. min setengah M. Min setengah. Jangan lupa vektornya ya. Ada panahnya ya. Biasain kalau lagi nulis. Sampai sini oke? Ada yang mau ditanya? Gampang? Gampang ya? Sekarang ini. Ini agak butuh pengetahuan sedikit. Pada segitiga PQR, titik E merupakan titik tengah ruas garis QR. Dan titik D merupakan titik berat segitiga. PQA, PRB. Nyatakan dalam vektor A dan B untuk. Oke, ini saya bantu dulu gambarnya, nanti saya minta kalian untuk kerjakan. Oke, jadi segitiganya sembarang aja ya, PQR. Oke, soalnya saya punya segitiga seperti ini. PQR. Dia bilang E merupakan titik tengah ruas garis QR. Berarti di sini E ya. Ini sama panjang. Dan titik D merupakan titik berat. Ada yang tahu titik berat itu di mana? Di tengah banget. Titik berat itu perpotongan antara ini juga ditariknya ke tengah-tengah ya. Ini sama itu kan. Yang ini sama panjang. Cuma yang lain nggak dikasih nama. Dia cuma kasih nama yang tengah-tengah QR doang. Nah ini titik D. Ada yang tahu rules-nya bagaimana perbandingannya? PD banding DE misalnya berapa? Ini misalnya saya kasih nama nama tambahan deh ya untuk membantu. Ini F, ini G. Ada yang tahu perbandingannya gimana? PD banding DE berapa banding berapa? Apa tadi? PG banding apa? PD banding DE. Ada yang tahu? Lupa. Satu Banding- banding dua banding satu. Ini 1 sama juga RD banding DF 2:1, QD banding GD panjangnya 2:1, semua 2:1 ya. Tapi panjangnya beda-beda nih. Panjang DE, panjang DG, panjang DF beda-beda. Tapi perbandingannya itu kalau RD DF ya 2:1 kayak gitu. Sampai sini paham?
Karena segitiga sembarang kan. Nah, terus dia bilang apa tuh? Vektor PQ adalah vektor A. Berarti ini ke sini itu vektor A. PR vektor B. Oke, silakan saya beri waktu kalian 10 menit ngerjain 4 ini dulu. Nanti baru kita cek QR jadinya apa? PE jadinya apa? Bingung atau perlu saya contohin satu dulu? Bisa kan? Mirip ya tadi. Atau mau saya contoh nggak apa-apa. Ya, silakan dicoba dulu deh 10 menit sampai 11.43.
kayaknya udah ketemu. Bisa. Apa langsung ke QD aja bisa? Kenapa? Langsung ke QD jadi 2/3. Kok dia bingung ya? QD-nya jadi 2/3 QG gitu. Masalahnya G-nya kan nggak ada di soal. Itu kan kita buat bantuan doang. Iya. Iya, kalau secara soal ya nggak bisa. Kan G dan F itu kan titik bantu ya. Kita pakainya yang ada di soal aja. Biar lebih menantang. G dan F itu kan bantuan ya. Jadi tidak ada sebenarnya di bawaan aslinya. Kalau udah dapat PE ya enak. Tadi dia nomor 3 tuh dapatnya min A min 2/3 B. Nanti aja kita lihat bareng-bareng. Apa-apa, bikin aja dulu. Dua menit lagi kita coba bahas. Oke, yuk kita diskusikan. Ada beberapa contoh soalnya. QR, siapa yang mau jawab QR? Min B. QR? Min B. QR min B. Oh, itu yang ngerti ya. Aaron, QR, gimana QR nyarinya? QR dapatnya kan RQ tambah PR jadi A tambah B. QR, berarti mulainya dari mana? Q. Nah, berarti startnya dari Q, Aaron. Selalu dari Q. Maksudnya kita mulai di mana, habisnya di mana? Jadi Q. Jadi QP tambah QP tambah PR. P. Ya, jadi dia nyambung ya. Kan dia QR. Oke. P apa? Kenapa? Terus jadi QP apa tadi? Sorry. QP berarti min A. Min A
tambah B. ditambah PR B. kayak gitu ya. Yang lain gimana? Kalau itu bukan, kalau langsung nggak boleh. Langsung gimana sih? Langsung ke QR, jadi B doang. B itu yang mana sih? B itu kan B itu kan PR kan? QR bukannya juga B otomatis. Lah arahnya aja beda. Arahnya aja beda, nggak mungkin sama kan? Panjangnya juga belum tentu sama kan? Arahnya beda, udah pasti beda. Ini kan QR Panjangnya kan? beda. Panjangnya beda kan? Nggak segitiga PQR kan bisa aja sembarang. Nggak harus sama kaki, nggak harus siku-siku, nggak harus segitiga khusus gitu. Ini segitiga sembarang. Tadi ya, QR. Berarti kita startnya dari Q, habisnya di R. Oke. Jadi mulainya dari Q nih. Biar enak ya gimana? Oh ya udah Q P ditambah PR kayak gitu. Oke. Jangan kebalik-balik, jangan PQ ditambah PR. Nah, nanti ribet urusan, nggak nyambung. Kan beda ya, QR berarti mulai dari Q habisnya di R. Bagaimana nih kita startnya dari Q habisnya di R? Istilah kata nih. Kalau kita mau ke Labuan Bajo, Flores, kan ada pesawat yang direct nih, Q ke R, dari Jakarta langsung menuju Labuan Bajo, Flores. Tapi kan ada juga yang transit di Bali kan, QR, sama-sama mau dari Jakarta mau ke Labuan Bajo, tapi transit dulu nih di Bali. Kan berarti Jakarta, Bali, Bali, Labuan Bajo kan. Bukan kita terbangnya Bali, Jakarta, Bali, Labuan Bajo, agak nyambung. Pesawatnya mencar. Kan kita mau tujuannya dari Q ke R. Kayak gitu. Sama juga nih, yang nomor 2, PE. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau coba? Silakan. PE. Kalau kalian mau muter-muter dulu boleh. Yang penting jawabannya pasti tetap sama hasil akhirnya. PE. Siapa yang mau jawab? Marvel? Vel? PQ tambah QE. PQ ditambah QE. Terus gimana? Jadi A tambah setengah dari B min A. Aslinya setengah dari QR dulu gitu ya. Biar saya berarti B min A atau min A tambah B tadi ya kan kita udah dapat. Kalau belum ya berarti harus cari dulu. Nah, hasil akhirnya apa, Vel? Setengah A. Ya, setengah A Tambah setengah B. Tambah setengah B. Sampai sini oke? Kok nggak ngerti ya? Nggak ngerti ya, kenapa ya? Itu kok bentar. Setengah QR tuh min A plus B. Kan QR-nya tadi kita udah dapat di nomor 1 nih. Ini kan, QR kan? Iya. Kan dia mau cari PE, berarti startnya dari P, habisnya di E dong. Nah, pakainya PQ ditambah QE. Oke. Iya. Berarti kan PQ udah tahu nih A. QE gimana? QE kan arahnya dari Q ke E, berarti setengahnya dari QR dong. Iya. QR itu apa? Ini tadi min A ditambah B. Pak, saya pakai jalur yang lain boleh nggak? Boleh. Misal, saya mau cari PE-nya pakai jalur yang lain. Hasilnya sama nggak? Boleh aja. PE, saya mau pakai jalur yang PR ditambah RE. Boleh nggak? PE berarti saya pakai jalur atas. PR ditambah RE. Boleh nggak? Boleh. Kita lihat hasilnya sama nggak? PR itu apa? B. PR itu vektor B.
RE. AQR. Setengah QR atau setengah RQ? Setengah RQ. Ada arahnya ya. RE berarti kan dari atas ke bawah. Berarti ini setengahnya dari RQ. Setengah dari RQ. Sampai sini oke. Berarti vektor B. RQ itu apa? Min B. Min QR kan? Apa sih? Kan tadi kan. Kan tadi ada teorinya tuh. Kalau vektor AB berarti min vektor BA kan? Setengah berarti min vektor QR kan? Tahu biar bagusnya kalau mau langsung ya berarti vektor B dikurang setengah vektor QR. Jadi B dikurang setengah vektor QR apa? Min A ditambah B. Hasil akhirnya apa? Sama kan? Setengah A ditambah setengah B. Siapa yang masih bingung? Saya tanya gini dulu deh. Siapa yang udah jelas? Itu kan setengah A-nya ngerti dapat dari mana, terus kok ke setengah B itu cara ngalinya. Jangan bingung lah. Ini masalah. Ini kan min setengah dikali min A jadinya apa? Setengah A. Yang B-nya nggak ngerti. Min setengah dikali B. Min setengah B. B dikurang setengah B. Setengah B. Udah gitu kan. Ini juga dikaliin kan. Ini setengah dikali min A jadi min setengah. A dikurang min setengah A jadi ya udah setengah A. Oh ini setengah B-nya udah gitu, beres kan. Yang lain gimana? Aman? Aman? Ntar dulu. Saya tambahin satu slide kosong dulu. Aduh. Nanya lagi nih. Ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Yang tadi? Ini ya, udah clear ya. Urusan ini. Sekarang QD. QD gimana? Siapa yang mau jawab QD? QD, jalurnya gimana? Oh. Mau pakai jalur mana? Anabel mungkin? Anabel? QD-nya gimana nyarinya? QP tambah PD. PD, oke. QP tambah PD. Terus gimana? QP apa? Minus A. Minus A. PD apa? 2/3 PE. 2/3 dari PE kan? Iya. Berarti min A tambah 2/3. PE-nya apa tadi? Setengah A tambah setengah B. Ya. Setengah A tambah setengah B. Ini ya? Iya, Pak. Gimana? Jadinya min A tambah 4/6A. Min A. 4/6. Nah, itu PE kok setengah A tambah setengah B sih kok. PE-nya kan udah dapet tadi.
Di nomor 2. Nggak jadi deh. Kalau belum dapat berarti dicari dulu. Kalau memang belum dapat. Ini jadinya min A ditambah 2/6A. ya 2/6A ya. Terus Tambah 2/6B. tambah 2/6B. Jadinya apa? Min 4/6A tambah 2/6B. 4/6A ditambah 2/6. Ya, kalau bisa disederhanakan sih lebih oke sih ya. Min 2/3A ditambah 1/3B. Kayak gitu. Gimana? Oke? Fianka aman, Fianka? Fianka aman? Sedikit. Sedikit. Sedikit apa nih? Sedikit nggak aman apa sedikit aman? Oke. Sekarang yang nomor 4. DR. 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 Mau pakai jalur apa nih? Bebas ya. DR. Oke. Gimana Fianka, DR? Mau pakai jalur apa DR-nya? Fianka? Pakai jalur yang aman-aman aja lah. Fianka? RQ ya? Hah? Kan DR, berarti mulai dari D, habisnya di R. Pakai jalurnya apa nih? Bisa DE, ER, bisa DP, PR, bisa DP, PQ, QR. Bebas sih, yang penting mulainya di D, habisnya di R. Pokoknya pakai jalur yang mana? RQ tambah DQ. RQ? Mulainya dari D, dibiasakan, jangan mempersulit diri sendiri. Mulainya dari D, habisnya di R. Mau pakai jalur yang mana? DQ tambah QR gitu. DQ tambah QR. DQ-nya bisa dicari nggak? Jangan mempersulit diri gitu. Kan yang kita punya tadi kan PE kan. Berarti ya pakai jalurnya jalur PE aja, jangan belok-belok ke DQ. Bukan yang nggak boleh, bisa, tapi itu mempersulit. Karena DQ-nya sendiri belum tahu. Karena kita nggak cari QG kan. Pusing, segitiganya saya pindahin sini deh. Kan P, ini Q, ini R kan. Ini ada E. Oke, ini ditarik. Nah, ini ada titik D nih. Aslinya kan gini doang nih. Ini dengan perbandingan 2:1. Kita mau mencari DR. D ke R. Oke. Ini vektor A. Ini vektor B. Udah gimana tuh? Kita mau cari DR. Oke, saya pakai agak ekstrim deh ya. DR itu saya carinya dari DE ditambah ER. DE itu apa? Setengah PE. Hah? Salah ya? 1/3 PE. 1/3 PE ya. ER itu apa?
Tadi kan sama panjangnya kan? Setengah QR. Setengah dari QR. Nah, PE-nya apa? PE tadi kan kita udah dapat kan? Setengah A ditambah setengah B kan? Tambah. QR itu apa? Tadi min A plus B. Min A plus B. Hasilnya apa? Per 6A ditambah per 6B dikurang setengah A ditambah setengah B kan? Oke, jadinya apa? Per 6 dikurang setengah. Halo? Ya. Gimana? Kolas, apa nih Kolas? Pusing kepala? Min 2. Sakit? Lagi sakit apa? Puyeng gara-gara vektor nih? Ini beda hal nih. Sakit? Puyeng vektor. Puyeng vektor. Aduh. Jadi gimana nih? 2 per 6A. Plus apa min? Min. Min 2 per 6A. Terus? Plus 2 per 3 B. Plus 2 per 3 ya, atau 4 per 6 B gitu kan ya. Ini lebih disederhanakan jadi min 1/3A tambah 2 per 3 B. Gitu aja. Muter-muter, ikutin alurnya aja. Mau muter ke kanan, muter ke kiri. Yang penting startnya di mana, habisnya di mana. Oke. Ini dari buku cetak, halaman 65, nomor 9. Yang diketahui seperti ini nih, A, B, C, vektor-vektornya. Nah, itu titik tengah tuh ya, ada kodenya, panjangnya sama. QF sama FS, panjangnya sama. RE sama ES, panjangnya sama. Nah, itu vektornya. PQ vektor A, QR vektor B, RS vektor C. Ini misalnya mau yang mana nih? Coba saya contohin 2 deh. 2 aja. Ntar sisanya bisa dikerjain sendiri. Mau yang mana? Dua aja. Mau yang mana? Atau nggak usah dicontohin, saya lanjut ke yang 3D. Ini perlu contoh? Nggak perlu? Kalau udah? Perlu. Kalau udah saya Lagi milih, bentar. pilih mah pilih aja, mana aja sama aja, sisanya mikir. Kan contoh mah buat ini aja, buat pemancing lah. 4 sama 7 aja. 4 sama 7. 4 sama 7. Oke. Nomor 4 ya, FE. FE. Berarti mau mulainya dari F, habisnya di E. Mau pakai jalur yang mana nih? FE. Ini saya buat dulu nih, buat bantuannya. Nah. FE. Mau pakai jalur apa nih? S tambah SE. Bisa. Gimana sih? S ditambah SE. Oke. Terus nyari FS gimana? FS. Ini F ya?
FS berarti Nggak ngerti. ada yang punya ide FS itu apa? Yang kayak gini tuh dilihat terus dijalanin aja, jangan dipikirin. Yang bisa kita lihat kita tulis. Jangan terlalu mikirnya panjang-panjang, nanti malah ngaco. Tetap pikir nanti jadinya. FS berarti itu apa? Setengah dari QS. US gitu kan? Ditambah SE tahu dong apa? Setengahnya SR. Min setengah C gitu kan ya? RS kan C. Oke. Paham sampai sini? Ya. Sekarang QS itu gimana nyarinya? B plus C. QS Kan QR tambah FS. kayak gitu aja dulu maksud saya. QR ditambah RS gitu kan? Dikurang ini setengah C. Jadi gimana? QR apa? B. Oh, udah tahu B. RS apa? C. Kayak gitu kan? Dikurang setengah C. Berarti hasil akhirnya apa? Setengah B. B tambah setengah B doang kayaknya. C-nya habis kan? Ya. Ya udah. Kalau kalian yang masih ingat yang segitiga sebangun SMP, kalau kalian masih ingat yang segitiga sebangun nih, ini kan segitiga sebangun ini 1:2, ini 1:2, otomatis ini juga 1:2 kan, setengah B. Kalau yang udah expert ya silakan, oh ini 1:2 langsung setengah B, ya nggak masalah, boleh. Oke. Berarti pertanyaan nomor 7 juga udah jawab ya, SQ. SQ nyari dari mana? SQ. Berarti mulainya dari S, habisnya di Q kan? Pakai apa? Tinggal SR ditambah Tambah RQ. Terus C min B. C min B kan? SR. Min C dong. Iya. Min C, min B gitu kan? Kalau ada orang yang mau menempuh jalan lain boleh nggak? Orang mau cari SQ, dia carinya pakai SP ditambah PQ. Boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak salah. Nyari SP-nya gimana? SP-nya? Jadi kita terkadang memang harus muter, ketika kita ngeliatnya muter, tapi kalau kita lagi bisa ngeliatnya simpel ya udah, oh SQ, ya berarti cuma SR, RQ. Oh SQ, SP, PQ. Waduh, SP-nya gimana nih? Nggak ada. Kita harus cari dulu kayak tadi kan. SP. Berarti ujungnya muter lagi. SP itu didapatnya dari SR, RQ, QP. Panjang gitu, jadi ribet. Tapi ya boleh, nggak ada salahnya. Sampai sini oke, aman? Aman lah ya. Nanti dicoba nih sisanya ya. Tugasnya saya udah publish di Google Classroom. Kalau di notifikasi sudah publish. Nanti tinggal tambahan yang ini. Nah, kalau yang di 3D gimana? Sama aja. Kita tinggal lihat aja. Misalnya diketahui nih vektor AB itu P. Vektor P. AD itu vektor Q.
AE ini vektor R. Pilih satu deh, yang mana? Yang mau dicontohkan. Saya nanti kerja sendiri. Pilih satu, random. Sama aja. 6. 6. PQ. Oke. PQ dapetnya dari mana? Oh, dari PH ditambah HG tambah GC tambah CQ. Ini bisa lebih simpel. PE, EQ, PE tambah EQ, gitu ya? PE gimana? PE itu sama kayak siapa sih? Kalau di 3D dia bisa digeser-geser ya. PE itu berarti setengah dari Hah? Dari EG. Setengah dari EG. EG atau GE. Beda loh. Kan dia PE. Dari GE. Setengah dari GE, gitu ya. Setengah dari GE. EQ. EQ itu gimana? Ada yang tahu nih perbandingannya? Kalau kita punya kubus, EQ banding QC berapa banding berapa? 1:2. 1:2 juga. Berarti kalau EQ itu sepertiga EC. sepertiga dari EC. Terus gimana lagi? GE. GE itu sama kayak siapa? Atau bisa langsung, terserah sih, nggak masalah. GE dapetnya dari mana? GF tambah FE. GF tambah FE. Itu kan? Sepertiga EC. EC dapetnya dari mana? E AB, BC. EA, AB, BC, ya, EA, AB, BC. BC. Gitu kan ya? GF itu apa? Oh, G. Hah? Min G ya? Min Q kan? FE apa? FE itu min P. Min P gitu kan? Ditambah sepertiga EA. EA apa? Itu huruf apa sih? Nggak jelas. Itu min, nggak tahu huruf apa. R ya? Kan PQR namanya. Hmm. Kalau EA apa? Min R. Min R. AB? P. P. BC? G. Q. Q. Itu kan? Berarti Ya. jadinya apa? Min setengah. P-nya dulu. P-nya dulu aja deh. Berarti min setengah ditambah sepertiga. Berapa tuh? Min setengah tambah sepertiga? Halo? Min setengah ditambah sepertiga. Min setengah. Min setengah 1/6. 6 ya. Berarti min 1/6 P. Kita lihat Q-nya. Min setengah Q
ditambah 1/3 Q. Berarti juga sama ya. Min? Min 1/6Q. R-nya? Min 1/3 F. Udah. Oke, kayak gitu. Sampai sini oke. Jadi tugas kalian cobain dulu. Sisanya yang belum dibahas di sini. Berarti ini contoh 3 ada 5 nomor. Yang 3D-nya juga ada berapa tuh? 5 nomor. Plus saya ada publish di Google Classroom-nya sudah muncul itu PDF-nya untuk soalnya, tugasnya. Ini untuk dicoba, minggu depan kita cek. Sama tugasnya tolong dikumpulkan. Oke? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Dicoba ya. Kalau dicoba tuh gampang, cuma kayak ngurutin jalannya ya muter gitu. Ini nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini gitu. Ntar ketemu. Kelihatannya gampang. Kelihatannya gampang. Yang perlu kalian perhatikan adalah tadi kalau vektor itu mempunyai arah. Jadi arahnya harus diperhatikan juga. Jangan saya enak-enaknya nyambung-nyambungin. Ntar kagak finish. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ini akan saya upload di Google Classroom seperti biasa. Nanti kalian tinggal lihat dan tugasnya tolong dikerjakan, dikumpulkan juga di Google Classroom ya tugasnya ya. Yang PowerPoint sih untuk kita bahas sih, bukan sebagai tugas, tapi kerjakan minggu depan kita bahas. Oke, semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa hari Kamis, Mat wajib. Oke, tugasnya jangan lupa. Terima kasih, selamat istirahat, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.